Oke, kita bisa mulai. Sebelum mulai, seperti biasa kita hening sebentar. Mari hening, silent. Silent dimulai. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqna fahman. Selamat malam semuanya. Kembali lagi malam, kita. Selamat malam Pak Adi, selamat malam. Selamat malam Mas. Bang Dame, Ustadz Dame, selamat malam semuanya. Kita kembali lagi dalam kajian online kita membahas tentang epistemologi. Sepertinya sudah berkali-kali lah, ini yang keempat ya, pertemuan keempat, dan setiap kali mulai itu selalu ada pengantar tentang apa itu epistemologi. Jadi secara sederhana epistemologi itu hanyalah ya bisa diartikan ilmu yang membahas ilmu gitu. Ketika kita membahas ilmu pengetahuan yang terpatri di dalam pikiran kita adalah seperti fisika, terus geologi, psikologi, ya politik, hukum, apapun itu ya, jadi bisa dijadikan ilmu. Tapi ilmu itu sendiri apa sih? Pengetahuan itu sendiri apa? Ya itu yang ingin kita bahas. Terlebih lagi sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip yang kita akan dengar, akan pelajari nanti di sini. Berarti kan berhubungan dengan kehidupan. Apa gunanya epistemologi? Mengetahui apa itu ilmu itu buat apa sih? Kayaknya bagiku cukup aku bisa menerapkan aplikasi fisika, sebagaimana aku adalah seorang insinyur gitu kan. Kenapa harus aku harus mempelajari tentang hakikat ilmu, hakikat pengetahuan itu sendiri? Kalau bagiku sendiri ya, itu sebenarnya untuk membantu kita mengenal lebih dalam siapa diri kita ujung-ujungnya gitu. Bagaimana kita, jadi itu sebuah sarana aja. Kan kalau kita, kan sering kali kita mendengar istilah ketahuilah dirimu, know yourself. But what does it mean to know? How to know? Itu yang kita pelajari sekarang, yang akan kita pelajari nanti. Gitu. Ujung-ujungnya ya kita tentu saja akan menyelesaikan, memecahkan persoalan hiruk pikuk kehidupan, tapi dengan itu selalu kita ujung-ujungnya harus mengetahui diri sendiri, harus mengetahui sang subjek yang menghadapi. Tapi bagaimana cara mengetahuinya? Membahas tahu itu sendiri apa gitu kan. Jadi itu yang bisa ku-relate lah. Kadang-kadang setelah kita berjalan panjang gitu, ngapain gua belajar ini ya? Itu yang harus direfleksikan, yang harus di inquiry, harus diselidiki. Kenapa kita mau pelajari ini? Gitu. Mungkin dari aku itu aja, langsung ke Bang Dame. Dipersilahkan. Oke, Bang Arif, terima kasih banyak atas pengantar yang sangat manis dari Bang Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, sahabat-sahabat sekalian yang hadir di sini,
Pak Andi juga yang senior tapi dipanggil sahabat aja. Teman-teman sekalian, forum ini sebetulnya terus terang sudah lebih kurang 8-9 tahun kita lakukan sama anak-anak muda. Salah satunya Arif. Kita itu biasa setiap Selasa malam berdiskusi gitu Pak. Dan orangnya ya ininya aja gitu. Tapi waktu itu offline, nah sekarang online. Nah sekarang kita mau bawa kepada mereka-mereka yang berminat gitu, untuk berdiskusi, dialog secara teliti tentang pengetahuan dan lain-lain. Nah, di pertemuan yang lalu kita sudah mulai menyadari bahwa pengetahuan itu sebetulnya sederhananya adalah persepsi. Ya, bisa share screen, Bang? Bisa. Jadi saya co-host saja. Oh ya. Jadi sederhananya Pak Andi dan teman-teman, pengetahuan itu adalah persepsi. Gitu ya. Jadi pengetahuan adalah ilmu itu ya. Ilmu itu atau pengetahuan itu knowledge itu sederhananya adalah persepsi. Nah, persepsi ini kemarin kita kasih istilah tasawur ya, bahasa Arabnya gitu. Tasawur. Nah, apapun yang persepsi nampak di benak kita itu disebut tasawur persepsi, Pak. Jadi kalau saya coba gambar ulang, ya. Ya, sorry. Ya gitu. Pak Andi lebih jago tuh. Oh, Nah, jadi keren. Nah, jadi di benak kita itu di sini banyak persepsi nih. Persepsi. Ya, persepsi. Ini nggak apa-apa diulang-ulang. Jadi kalau misalnya kita melihat reality ya. Reality material ya, lilin, maka di sini akan terbayang, Pak. Terbayang image gitu. Disebut kata rumah gitu, Pak. Rumah ya. Ini kan kata nih. Atau ini gelas nih. Atau ini buku. Ini kan material. Begitu saya memejamkan mata, maka terbayang. Nah itu namanya sederhananya itu tasawur. Persepsi yang muncul di benak kita. Benak, saya menggunakan istilah benak, Pak. Nah di sini banyak persepsi tasawur. Nah kita mau meneliti tasawur ini apa saja gitu. Nah ketika tasawur ini ada yang sesuai dengan kenyataan material, tasawurnya itu namanya tasdik. Ya Pak ya, tasdik. Makanya Arif waktu itu pertama itu agak surprise. Karena ada istilah di agama namanya tasdikun bil qalbi. Yeah. Membenarkan, mengafirmasi dengan kolbu. Nah, kalau malaikat itu kan masih persepsi, Pak. Tasawur biasa, belum jadi pembuktian. Gitu ya. Jadi belum jadi pembuktian. Makanya dia belum kokoh. Nah, pengetahuan yang sudah tasdik, itu kokoh, Pak. Karena yang tasdik itu bukan diolah pikiran. Nanti kita akan bahas ada pengetahuan yang diolah pikiran, Rip. Ya. Ya, ada pengetahuan yang diolah oleh pikiran. Jadi kita misalnya, orang itu begitu.
kita membuat penilaian di pikiran. Bukan berdasarkan pembuktian. Ya. Oke. Jadi kalau pengetahuan yang kita diolah pikiran, apapun itu namanya, ini istilah baru, ilmu nazori. Oke. Oke, baru. Ya. Ilmu nazori. Ya, jadi ilmu nazori adalah nazori artinya pengetahuan yang diolah pikiran atau di-create pikiran. Tapi ada pengetahuan yang jelas dengan sendirinya. Nggak perlu diolah. Itu namanya badihi. Ilmu badihi. Jadi malam ini istilah dua ini aja nih kita kenal. Oke. Jadi badihi ini mirip dengan tasdik. Tapi kalau tasawur kan persepsi aja, Rip. Kalau nazori dia ngolah. Dia ngolah gitu. Misalnya nih, contoh ya. Ini contoh aja nih, kita kasih contoh. Contohnya misalnya, ini ya, saya gambar gini aja. Rumah. Ini kan sebuah kata. Rumah ini besar. Rumah itu sendiri ada persepsinya kan, Rip? Iya. Besar itu sendiri ada persepsinya. Iya. Ya kan? Nah, rumah itu kan begitu disebut kata rumah, itu rumah yang mana aja. Ya kan? Iya. Tapi begitu ada besar, ini sudah ada penilaian nih. Oke. Nah, begitu ada, kenapa kamu bilang rumah ini besar? Ini sudah ada penilaian. Ah, ini nazori itu. Kan banyak rumah kan. Iya. Begitu. Ngerti. Makanya sebetulnya ketika orang, nanti kita bahas bahasa ya. Kata-kata benda, Pak, yang namanya isim. Isim. Itu semua jenis nouns. Batu apa. Tapi kan ada kata kerja kan namanya fi'il kalau di bahasa Arab, Pak. Kata kerja itu kan aktivitas, Pak. Diskusi. Nah, misalnya kata-kata diskusi. Itu kan ada tasawurnya kan? Gini-gini nih, Pak. Berarti hantu itu sendiri itu sebuah tasawur. Ketika bilang hantu yang begini, hantu yang begitu, yang mengaitkannya dengan kuntilanak, itu bisa menjadi ilmu nazori berarti ya? Ya, udah mengolah. Udah mengolahnya, oke. Udah mengolah. Get it. Nah, kenapa kita mempelajari itu mana yang sebetulnya badihi dan nazori? Supaya kita berpegang pada yang badihi. Yang sudah terbukti dengan sendirinya, tidak di-create gitu. Tapi yang dari nazori bisa kita buktikan kan? Kita bisa meraih tasdiknya gitu. Nazori itu semuanya yang diolah pikiran, Rip. Dia tidak ada yang badihi. Oh iya. Tapi bisa dari tasawur kan bisa menjadi tasdik. Kalau bahan dasar nazori adalah tasawur, berarti bisa sampai tasdik juga kan dari nazori. Apapun yang diolah pikiran, Rip, itu bukan badihi. Makanya badihi itu namanya finding meaning. Kalau nazori, creating meaning.
Api panas membakar bercahaya. Itu bukan nazori loh. Api. Ini kan api nih ceritanya nih. Kan di sini ada makna api kan? Ya. Ingat ya. Nah, tasawur itu ada makna, Rip. Bukan cuma image. Ya. Makna api membakar bercahaya itu bukan nazori, Rip. Badihi. Kan orang kampung juga nggak perlu membuat buka Google apa api itu nggak perlu dia, karena jelas dengan sendirinya gitu. Diulang ya, kayak nyari belum dong. Enggak, maksudnya aku mau curious aja tentang ini, tentang apa? Kan tadi kita berbicara tentang sebelum-sebelumnya tasawur, tasdik ada yang dari bawah dan dari atas. Nih ya. Ya kan? Nah, ini nih, begini. Nah, jadi malam ini kita menambah istilah baru yang ini. Makanya saya taruh di luar. Ilmu badi adalah jelas dengan sendirinya. Tasdik. Bukan ciptaan pikiran, sudah ada. Nah, kita hanya menemukannya. Sementara kalau ilmu nazori mengetahui melalui berpikir. Creating meaning. Ketika sesuatu sudah jelas dengan sendirinya, itu namanya badihi. Kalau yang dari tasawur ke tasdik, itu apa tuh masuknya tuh? Apakah dia jadi badihi atau kan dia nggak langsung? Tasdik juga badihi. Ini angle-nya beda aja, Rip. Berarti yang dari tasawur bisa jadi tasdik kan kita itu kan bahas ada tasawur-tasawur yang bisa dibuktikan. Berarti apakah dia menjadi badihi gitu? Kan dia sebelumnya belum jelas. Nah, apa bisa berubah? Badihi itu pengetahuan yang kita tidak perlu berupaya, udah jelas itu badihi. Badihi itu paling tinggi. Oh, oke. Tapi ada tasdik yang kita perlu upaya untuk menjelaskan kan? Nah, itu Ah, tasdik. Ya. ngerti. Oke, Jadi oke dapat sekarang. badihi itu sebetulnya Yang obvious lah, langsung udah jelas banget udah udah. jelas banget tanpa ada. Oke. Ngerti. Alhamdulillah itu. Iya. Nah, kenapa dibedakan ilmu badihi? Nah, berarti di sini badihi itu sebetulnya kebenaran itu sendiri gitu loh. Oh ya, tadi api membakar, bercahaya panas. Itu kan Itu nggak perlu didiskusikan. Oke, sebuah ilmu badihi itu ya. Iya. Nah, proses kita membuktikan itu namanya tasdik. Saya sudah membuktikan itu jadi tasdik. Tasdik yang akhirnya saya menemukan badihi gitu loh. Jadi tasdik itu saya menemukan badihi gitu. Jadi intinya gini, ilmu badihi itu sesuatu yang nggak usah dijelaskan. Kalau ilmu najori, sesuatu yang masih diolah gitu. Oke. Sebetulnya badihi itu ya, badihi yang paling nyata sebenarnya Tuhan, wujud sebenarnya. Ada, konsep ada Pak Andi. Iya Pak. Jadi ilmu tentang ada, itulah yang paling badihi. Makanya René Descartes Pak, dia kan mencari basis filosofinya itu
dengan cara mencari yang nggak dia ragukan. Yang jelas Tuhan, gitu. Tujuannya. bahasa dia bukan jelas, Rip. Tidak dia ragukan. Iya, iya. Saya mau mencari pengetahuan yang nggak bisa saya ragukan. Tuhan dia ragukan. Even dirinya dia ragukan. Itu Pak Andi. Jadi malaikat dia ragukan. Agama dia ragukan. Semua dia ragukan. Tiba-tiba dia ngeh, Pak. Yang tidak saya ragukan adalah keraguanku. Gitu. Gitu. Saya sekarang ragu, saya nggak ragu tentang itu. Nah gitu. Gimana tuh? Makanya basis filosofi ini adalah keraguan. Ragukan semuanya. Itu sebetulnya berbahaya loh. Di satu sisi. Tapi dia tidak bisa membantah, gua sekarang ragu, itu bagiku badihi. Tapi setelah itu ada yang mengkritik juga itu. Dia. Iya. Mengkritik, oke dia meragukan semuanya, tapi dia meragukannya kan dengan bahasa. Dia belum meragukan bahasanya. Gitu. Di pikiran dia kan dia kan berdialog kan dengan bahasa tertentu. Kok nggak dia ragukan bahasa itu? Ada yang bertanya seperti itu. Iya. Jadi bahasanya belum dia ragukan gitu. Oh ya, aku bilang keraguanku yang paling pasti gitu. Aku mengatakan itu dengan bahasa Indonesia, dari mana aku bisa tahu bahasa Indonesia itu meyakinkan gitu loh. Iya, bisa juga. Bisa, bahasanya belum dia ragukan. Jadi ujung-ujungnya kayaknya Sebetulnya, badihi itu nggak perlu kata-kata udah jelas ya. iya. Sebetulnya kalau sekarang udah belajar, Rip, sebelum dia ragu, itu sebenarnya nggak bisa diragukan tuh. Iya. Itulah kesadaran, Pak. Makanya Kesadaran. Pak, kalau kita diskusi ini muter-muter, itu saya selalu bilang sama Arif, balik lagi kamu kepada keheningan, kesadaran. Langsung tenang, Pak. Udah, tapi kita bisa jalan-jalan kemana-mana. Ini kayak jalan-jalan kita ini, Pak. Ya, Ini ya, aja ya, dibahas Pak. yang 6 ini setengah mati, Pak, ini nih. Ya. Image, notion, definisi, Diurai. inspiration, revelation. Udah deh kebongkar semua di sini pengetahuan. Tapi di malam ini kita mau mengenalkan ada lagi istilah berikutnya yang sangat terkenal dalam filsafat Islam. Ilmu itu disebut badihi dan nazori. Untuk apa ini dibedakan? Untuk bisa membedakan dalam ruang batin kita ada pengetahuan yang tidak perlu diolah. Benar dengan sendirinya gitu loh. Jelas dengan sendirinya. Jadi orang awam pun Pak, tanpa didefinisikan, api itu mereka tahu panas, membakar, bercahaya gitu loh. Iya. Tapi kalau teori evolusi, semua pengetahuan itu kebanyakan nazori, Pak. Tapi memang indahnya pikiran manusia, dia akan berinteraksi melalui pengetahuan-pengetahuan yang dipersepsi gitu. Nah, apa ininya manfaatnya kalau kita udah belajar begini? Ketika kita diskusi sama orang, kita berpegang pada yang badihi. Yang sudah jelas dengan sendirinya. Misalnya nih Pak, Tuhan itu kasih atau cinta. Itu sebetulnya emang begitu. Nah, badihi itu makna kalau bahasa Papa Rip gini. Badihi adalah ya emang begitu gitu loh. Lu aja, lu kemana aja lu gitu. Kamu Iya. Lu Oke. kemana aja lu gitu. Hari Oh. ini sudah 10 tahun lu kemana aja lu gitu. Oke. Iya, soalnya tadi di awal itu ini semacam sebuah tantangan baru gitu. Kan di sebelum-sebelumnya kita mau bahas tasawur bisa menjadi tasdik, bisa bertransformasi gitu. Artinya even pada saat kita mengisi-ngisi tasawur yang belum dibuktikan, ya bisa tasdik juga gitu. Jadi tasdik itu nggak selalu ilmu badihi ya. Ilmu badihi pasti tasdik. Ya, Del. Oke. Itu aja gampangnya sih. Iya. Oke. Oh ya kalau gitu nggak jadi ikut terus kan? Udah lanjut. Itu udah ini sih. Udah jelas. Iya.
Nah, Kalau boleh tanya, Pak. boleh Pak. Pak Pardamian, kan saya pernah dengar dari Bapak falsafah perennial, falsafah Barat gitu ya. Ini ada kaitannya ke situ nggak? Tadi Bapak mengatakan ini kalau di falsafah Islam ada badihi gitu kan. Dan yang satu lagi yang masih tingkat dalam pemikiran creating meaning nazori gitu ya. Apa ada kaitannya itu dengan? Sekarang saya nggak pernah mempelajari falsafah perennial ya Pak. Iya. Dengan falsafah Barat pun cuma dengar-dengar aja gitu ya. Iya. Jadi Pak, Mungkin munculnya filsafat perennial, istilah filsafat perennial belakangan ini, itu yang terkenal ditulis oleh Aldous Huxley. Itu menulis buku filsafat perennial. Sebetulnya sudah ada yang mempopulerkan. Di zaman Yunani itu pertama kali dilontarkan oleh Pythagoras. Jadi kebijaksanaan abadi Pak sebetulnya. Nah kalau di India ini disebut Sanatana Dharma Pak. Sanatana Dharma. Ada makanya di Jogja ada namanya Universitas Sanatana Dharma. Oh iya. Jadi dia abadi. Diabadikan. Kayaknya keinginannya itu. Nah, ternyata pengetahuan yang datang dari orang-orang suci dari berbagai agama yang disebut para nabi itu ternyata filsafat perennial Pak, Sanatana Dharma. Nah, di Barat filsafat mereka itu berdasarkan olah pikir. Itu nazori semua, filsafat Barat itu. Bahkan mereka mengkritik orang-orang agama dogmatis karena Tuhan itu kalian bikin-bikin aja katanya gitu. Ada ini mereka sebut mitos gitu loh Pak. Thor itu mitos, sekarang mereka bikin filmnya Thor gitu. Yang punya palu itu loh. Gitu. Yeah. Seru kan itu. Nggak fair juga mereka filsafat Barat, tapi sekarang mereka ngambil mitologi gitu kan, Marvel itu. Yeah. Bahkan film Matrix itu kan Zeus segala itu diambil dari situ, Wonder Woman. Jadi bagi filosof perennial, mitos itu kebenaran yang disampaikan dalam bahasa cerita, Pak. Oh, gitu, ada kebenaran di balik cerita itu. Ya. Tapi bagi orang Barat, mitos itu adalah khayalan, fantasi. Tapi bagi filosof perennial, ya cara yang bijak untuk membuat orang awam bisa menyentuh kebenaran perennial, ya melalui cerita. Narasi gitu loh. Kalau Rocky Gerung nyebutnya fiction ya, fiksi, bukan fiktif. Fiksi, iya, bukan fiktif. Nah, karena itu Pak, filsafat perennial itu menenangkan Pak. Kalau filsafat Barat begitu dikejar, dia itu ini nggak ada selesainya Pak. Progresif itu nggak ada selesainya. Karena progresif itu menunjukkan changing Pak, perubahan. Yang abadi adalah perubahan. Gitu. Nah kalau kita semua lihat perubahan, pegangan kita apa? Yang nggak berubah itu apa? Nah itu yang disebut badihi. Ya. Makanya para filosof Pak lebih akrab menggunakan kata wujud terhadap Tuhan. Mereka nggak menggunakan kata Tuhan ataupun apapun sebutan teologi lainnya, tapi disebut ada yang selalu ada. Gitu. Nah, itu menarik tuh. Ada yang selalu ada gitu. Nah, ketika akal kita berhenti, nah apa sebelum akal kita beraktivitas apa yang ada? Nah itu. Makanya disitulah kelirunya René Descartes
Dia kan mengidentikan aku berpikir, maka aku ada. Nah, coba. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. Ya, kalau saya nggak mikir, apa nggak ada? Kamu. Nah, kembali ke sini, Rip. Kembali ke ini, ya. Ini gimana menurutmu, Bang Arif ini? Pengklasifikasian ini nih. Sebentar. Jadi urutannya ini juga menunjukkan apa derajat kehakikiannya, Rip. Iya. Semakin dia ke atas, dia semakin real kan? Nah, setelah ini nanti baru kita coba bahas ontologi ya. Oke. Keberadaan gitu lah, ontologi. Jadi pengetahuan itu sekedar image. Kemudian kebanyakan orang sih di sini nih. Ya, pengetahuan itu hanya notion gitu. Anggap sajalah ini, Rip. Definisi ini sebetulnya pikiran menemukan karakter-karakter dari sebuah realitas kan? Iya. Definisi kan? Nah, oke. Iya, Iya ya, kan? itu bisa menjadi ilmu Nazori ya. Iya, ilmu Nazori. Nah, kalau inspiration itu kan dia nggak melalui berpikir, tahu-tahu dapat. Itu ilmu Dia badihi, dibuka. itu baru Jadi, badihi. ya, badihi. Oke. Iya, itu makin jelas sih. Alhamdulillah. Jelas ya? Iya. Definisi logis tadi dia mendapatkan karakter-karakter dari pengetahuan hakikinya itu, ya masih ilmu Nazori sih. Tapi kalau setelah dibuktikan bisa jadi tasdik, tapi bukan ilmu badihi kan. Iya. Makanya kalau di atas itu ilmu badihi sekaligus tasdik. Yang Iya. aku dapat gitu sih, yang aku paham. Iya. Nah, intuition ini sebetulnya proses dia menemukan kebenaran tanpa melalui berpikir. Ya. Ya, tapi belum sempurna nih. Nah, pertanyaannya sekarang ke kita supaya malam ini ada satu pegangan kita sepanjang hidupku, pengetahuanku yang datang dari inspirasi itu apa sih gitu. Kalau definisi logis kan kita bisa baca di kamus. Ya. Ketika orang misalnya, oh Ramadan itu apa? Buka di Google. Di situ ada definisi. Tapi kan bisa definisi yang Nazori kan, yang di-create juga kan. Bisa itibari kan. Mentah. Menurut si ini, menurut si ini, menurut si ini, menurut si ini. Iya enggak? Iya. Kalau finding meaning yang ini, nomor 3 ini, dia bukan lagi menurut si ini, menurut si A, menurut si B. Bukan. Ini juga sebetulnya definisi. Ini definisi mentah. Ya kan? Boleh dibilang, sorry. Kalau boleh kita ini sebetulnya ya enggak? Benar enggak, Rip? Definisi mentah ya? Iya. Iya, itu apa yang langsung dapat aja gitu tanpa diolah ya. Olah lebih Iya, lanjut. spekulasi, Bisa spekulasi. opini, ya kan? Menurut gue gitu kan? Nah, Aristoteles itu banyak berada di nomor 3 ini nih. Membantu orang.
Mohon tanya, Pak Pardamyan. Ya. Itu kalau dari inspirasi kemudian sampai ke apa urutan? Bagi saya ini semua baru, tetapi jenjangnya itu makes very much sense gitu loh, Pak. Iya. Tanpa tahu. Tapi apakah yang di atas inspirasi, revelasi, apalagi spiritual reality itu apa? Kalau saya merasakannya itu dialami gitu ya. Jadi mungkin nggak bisa diverifikasi melalui metode ilmiah misalnya gitu ya. It's just something that you find it's the truth gitu kan. Badihi tadi, ilmu badihi. Badihi jadinya, betul-betul badihi gitu kan. Jadi tidak tadi Mas Arief mengatakan bahwa kalau badihi itu pasti tasdik atau itu ya kira-kira ya. Iya, iya. Tapi kan kalau tasdik ada kaitannya dengan upaya memverifikasi. Tapi itu kan seperti inspirasi bagaimana mau diverifikasi ya. Kecuali sudah inspirasinya sudah menjadi bentuk realitas apa ya, fisik form gitu ya. Wah, ini menarik nih Pak Andi. Bagus nih Pak. Iya, Andi makasih ya membuat ini jadi lebih seru ya. Jadi yang ini Pak, definisi logis sama apa diverifikasi ya. Iya. Ya. Ini sebetulnya di sini di waktu pertemuan yang lalu itu saya berikan satu penjelasan di sini. Metodenya ini namanya direct experience, Pak. Direct experience. Jadi pembuktian itu sehingga kita verifikasi itu melalui pengalaman. Iya. Ya ini ya. Ini Pak ya. Iya. Nah, ini pengalaman tapi kan ini direct experience indrawi kan. Iya nggak Pak? Iya, iya. Inilah teori ilmiah kan? Iya. Ya kan? Iya. Teori ilmiah itu kan eksperimen kan? Iya. Itu yang diinginkan lah, yang ingin dicapai. Iya kan? Iya. Tapi ada satu lagi Pak, sebetulnya pengetahuan yang tidak melalui teori ilmiah itu, tapi substansi yang ini Pak. Iya. Yang ini nih, yang di atas ini, saya taruh di atas nih. Kelihatan Pak ya? Iya, kelihatan. Nah, ini saya taruh di sini. Nah, ini yang Arif itu sangat terinspirasi. Direct experience itu sebetulnya di sini kolbu Pak, Tasdikun bil kolbi. Ya. Kolbu. Ini yang disebut sebetulnya spiritual realization Pak. Ini yang disebut kasaf. Ini yang disebut sebenarnya wahyu. Nah, untuk kita sebetulnya inspirasi sama wahyu itu mirip Pak. Cuman di sini saya tidak mau menyamakan inspirasi dengan wahyu karena tingkat kesucian batin manusia beda Pak. Jadi Pak, kalau belum mengalami ya nggak benar-benar tahu Pak. Iya. Direct experience. Nah, metode direct experience ini ada istilah baru lagi nih, Rip. Inilah Vedanta nih. Direct path. Itulah Siratul Mustaqim, Pak. Oh, luar biasa. Direct path. Makanya self-inquiry itu kan yang saya kenalkan ke banyak orang. Sebenarnya bukan ilmu dari saya, itu dari guru-guru suci. Itu saat ngobrol sama seorang, kita diajak mengalami yang ini loh Pak. Iya. Kalau di sini kan kita main di sini nih, siapa tahu lagi ngobrol begini kita tuh, oh gitu, itu saat Arif, itu inspiration loh Rip. Nah ini kita lagi ngalami Pak. Lagi ngalami. Alhamdulillah.
Ketika kita tiba-tiba jelas, nggak berpikir, nah itu kita udah sampai badihinya. Cirinya apa? Nggak ada keraguan lagi. Iya ya. Kalau Tidak saya ada mau keraguan kutip, di dalamnya. kalau saya mau kutip Al-Quran, alif lam mim. Iya, itu langsung diingat. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Iya. Kitab di situ bukan buku. Pengetahuan itu la raiba fihi. Tidak ada keraguan di dalamnya, itu badihirib. Ya, ya, ya. Hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi mereka yang alert. Alert itu bertakwa. Siapa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka yang menyaksikan yang tidak disaksikan orang gaib tersembunyi. Nah, makanya Pak Andi, Arif itu suka ngomong ke saya, Pak Andi, sebetulnya katanya orang-orang yang belajar sains itu juga dogmatis juga katanya. Itu reductionism kan istilahnya. Iya. Reductionism. Ya, benar sih. Benar. Itu sendiri dogmatisme dalam bentuk lain kan. Yeah. Menarik ini gambarnya, soalnya direct experience berada di posisi yang sama, yakni di kertas putihnya. Jadi sama sebenarnya mereka. Beda dengan yang di biru ini nih. Yang mana, Rip? Enggak, ini direct experience berada di bagian putih kan, di luar yang dalam ini yang biru. Betul, di dalam, Bu ya, bukan di dalam. Bukan di dalam itu. Iya. Ini cara menempatkannya jadi pas ini, Rip. Iya, makanya. Sebetulnya termasuk kedekatan nomor 4 sama nomor 3 juga dipas-pasin, Rip. Iya. Intuisi ini masih human. Ini kan sudah ilahi nih. 5-6 ini sudah rohani, pengetahuan rohani Pak Andi. Makanya ilham itu, revelation, itu nanti melahirkan antusiasme melakukan sesuatu, bukan ambition. Iya, iya. Ya kalau di manajemen training sebutnya selalu ambition ya Pak. Iya. Makanya nggak abadi Pak, ambisi jadi ketua partai gitu kan? Iya. Ambisi ya, pengen jadi CEO gitu ya. Iya, tapi kalau yang terinspirasi Pak, itu kehendaknya lah yang terjadi, kehendaknya Tuhan. Iya, iya, iya. Tapi tadi tentang sains itu Mas Arief, Pak Pardamyan, saya merasakan bahwa walaupun itu nazori atau apa namanya, maybe dogmatic, tapi itu bagian yang Pak Pardamen sendiri kan sangat ilmiah tuh pikirannya. Very well informed tentang sains itu. Jadi saya lihatnya ya kalau sudah mengarah ke apa namanya, ke tingkat kesadaran yang meninggi itu, sains menjadi bagian dari apa namanya. Dan sains itu berkembang ya Pak melalui bukti-bukti ilmiah. Dan itu menjadi bagian dari apa ya, kesadaran divine journey itu ya Pak. Nah ini saya coba klasifikasi Pak yang gambar tadi dalam bentuk begini. Ini juga panjang nih Pak ceritanya nih. Yeah. Jadi Pak, ini apa namanya, realm object. Apa saja yang diketahui. Ini physical material itu kan. Yeah. Physical world atau material world itu alam mulk bahasa Arab. Nah ini fakultas subjek. Fakulti itu daya, the knower ya. Ini alat kita untuk mengetahui pengalaman fisik ini, sensis, betul? Ya. Melalui ini eksperimen kan? Ya. Nah, ketika dia konsisten jadilah teori ilmiah. Namanya teori eksperimen kan? Iya. Konsisten kan? Iya. Nah, ini teori ini jadi ilmunya namanya sains, Pak. Iya. Oke? Nah, sementara di diri kita juga ada daya imajinasi, iya enggak? Iya.
waham bahasa Arabnya memori gitu ya. Ini bisa mengetahui imaginal world. Iya. Nah, ini metodenya menggunakan daya kreatif imajinasi. Ini metode ya. Nah, ini biasanya ilmunya disebut art, Pak. Iya, iya. Oke. Di diri kita ada akal atau intelek yang olah. Metodenya adalah tafakur, reflection, analisis. Dia mulai menyadari intellectual world, hukum-hukum semesta. Ya. Oke. Ini ilmunya namanya filosofi. Banyak ini. Nah, terus di diri kita ada kolbu atau heart, jauh. Metodenya itu purification, Pak, membersihkan diri. Iya, iya, iya. Begitu batinnya bening, nah kelihatan semua di situ nama-nama Tuhan semua gitu. Ini yang disebut tasawuf metafisik spirituality. Ini yang tadi itu inspirasi ini. Iya, iya. Inspirasi itu di sini, Pak. Nah, begitu sampai ke roh, ini aku sejati, metodenya nyatu. Ya, yang ada hanya ketunggalan, inilah wahyu. Nah, modern, Pak, itu menolak dua ini, Pak. Dia hanya main di sini. Tiga ini. Iya. Sebetulnya ada lagi di sini, Rip, kalau mau ditambahin itu teologi. Tapi sebetulnya kan itu bentuknya wahyu kan. Iya. Teologi, religion, Pak. Religious dogmat. Teologi itu masuk di atas itu ya, Pak? Revelation, yeah. Tapi bagi orang yang sudah mengenal 3, 7, 5 ini, derajat ini, wahyu itu bagi dia tidak dogmatik lagi. Makanya saya nggak masukin di sini dogmatik. Pokoknya dogmatik itu ya ini. Revelation nama tasawuf. Oh gitu ya, Pak. Kalau orang yang sudah dapat apa ya Pak, spiritualitas kasab, seluruh alam ini dilihat nama-nama Tuhan, Pak. Iya, iya. Rasanya kalau seperti saya itu baru masih level pengetahuan ya, setuju dengan Kita Pak kebanyakan Pardamaian. di sini, Pak. Iya, menerima ya, kan? Dulu, dogma dulu. Kita terima dulu, iya dulu deh. Iya, iya, iya. Nah, nggak bisa, ini nggak bisa disangka lagi. Nggak bisa sok-sokan. Saya ini yang saya cari gitu kan. Tapi seperti tadi Pak Pardamaian mengatakan ya, kalau sudah di level yang itu, ya melihat semua itu Asmaul Husna gitu ya. Iya. Kalau di dalam. Tapi bagaimana kalau kita merasa ya benar begitu, benar gitu. Tapi nggak tahu saya barangkali yang dialami Pak Pardamaian beda ya. Pak Pardamaian memang betul-betul merasakan melihat begitu gitu ya. Gini Pak. Kalau ini kami kan baru ya ngerti rasanya ya. This is what I'm looking for. This answers my questions yang bertahun-tahun gitu kan. Jadi ini Pak, nih metodenya ini Pak. Yang ini, Bapak lihat ya. Purification atau suluk. Suluk, ya. Nah, yang hitam ini Pak, ini zauk, ini rasa Pak. Terus kasab ini disingkap Pak, dibuka ke kita. Ya. Kalau musyahadah ini kita yang membuka. Dari sudut kita. Kasab itu disingkap, kalau musyahadah saling menyaksikan, musyahadah. Ini sengaja juga dikasih istilahnya ini biar juga istilah penting nih, Rip. Jadi kalau misalnya tiba-tiba Pak Andi rasanya begitu, itu sudah mulai nyentuh-nyentuh sini Pak. Cuma ditarik lagi ke bawah kan? Iya, turun lagi. Turun lagi. Jadi sebenarnya Pak, semua kita itu sudah ada di dalam diri kita pengetahuan itu. Pertanyaannya, kita lap nggak kaca batin kita itu? Kalau kita lap kaca batin kita itu bening cerminnya, itu nampak di situ jelas. Badihi semua, Rip. Arif di kamar itu ada kaca cermin. Cerminnya itu buram, banyak debu.
nggak bisa jelas di situ reflectionnya. Begitu dibeningkan persis sama. Makanya orang-orang kampung dia banyak membersihkan diri. Dia tahu, tapi dia nggak bisa jelaskan secara intelektual. Itu aja, Pak. Nah, harusnya kalau saya bilang ke Arif dan teman-teman di sini, pelajari semuanya nih. Supaya komplit gitu. Filosofi kan alat kita menjelaskan secara sistematis, Pak. Itu yang kadang-kadang orang suka bilang, wah, kalau diskusi yang Bang Dami kok jadi ada sistematikanya gitu. Iya. Kalau di kampung-kampung kayak Sunan Kalijogo misalnya, itu membuat pakai cerita, puisi, tapi mudeng juga orang, Pak. Nah, kalau Barat modern kan semuanya itu dijelaskan secara sistematis. Iya, iya, iya. Nah, itu sebutnya datang dari wahyu kan. Kalau kita belum bisa membuktikannya, ya udah terima dulu. Tapi terus kita proses, Pak. Proses intelektual, refleksi, juga proses purify your soul. Iya, iya. Ya karena emang begitu juga kok cara membuktikan kan. Ya lihatnya dalam sains juga. Misalnya kayak Einstein mengemukakan papernya tentang relativitas umum gitu. Kalau nggak salah tinggal berapa ya, 4 tahun setelahnya dari 1919 ke 1919 itu oleh Arthur Eddington kan dibuktikan. Nah, gimana cara membuktikannya? Harus diterima dulu papernya kan, gitu loh. Jadi relativitas umum masih belum dibuktikan. Ya cara membuktikannya diterima dulu gitu loh, jangan langsung ditolak. Gitu. Itu kan sebuah hal yang bisa kita make sense lah secara mudah gitu. Kalau udah langsung kita tolak ya nggak bakal bisa tahu kita. Karena itu sikap seorang ilmuwan kan dia tidak langsung menolak kan. Iya, harus itu. Wait and see dulu kan. Dia ya. Kalau enggak, dia nggak bisa jadi ilmuwan. iya, betul. Saya itu Pak Andi, ketika Bapak tanya bicara tentang perennial tadi Pak, itu Arif dan teman-temannya tahu juga. Jadi selain mempelajari sains dan juga filosofi, juga dibantu banyak dari Vedanta Pak. Vedanta itu ajaran tertua sebetulnya, Sanatana Dharma itu. Jadi pengetahuan tentang I am. Intinya Vedanta itu pengetahuan sebenarnya itu I am. Self-realization. Jadi kita mencari tahu yang mengetahui itu, Pak. Nanti kalau saintis sama seniman itu fokus ke objek. Mistikus fokus kepada subjek, Pak. Nah, saya bilang ke Arif dan teman-teman di Swaguru, dua-duanya pakai. Makanya kalau kita bingung, balik lagi ke dalam diri dia. Tiba-tiba sang aku itu ngomong, ini loh sebenarnya, gitu loh. Karena wahyu itu sebenarnya Pak, kalau kita bisa buka ayat Quran, itu sebetulnya aku. Kan pernah saya baca tuh di surat Al-Toha itu. Innani anallah, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu, ke Musa. Itu sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, sembahlah aku. Wa aqimis sholat li dzikri, dirikan sholat untuk ingat aku. Aku di situ bukan tubuh, bukan personality. Oke, ada pertanyaan Aulia? Lia kok nggak buka kamera sih, Lia? Kacau nih. Aulia? Tidak ada. Tidak ada ya. Tapi menyimak.
Yap. Anti Nikma? Yang lain juga kalau ada pertanyaan langsung aja. Dewa ada pertanyaan Silakan. Dewa? Gak ada Bang Nami, aman. Ya aman ya. Tapi ada, suka ya. Ada satu sih sebenarnya. Apa itu? Boleh. Tapi bukan pertanyaan sih, maksudku. Sharing apa sharing? Berbagi pandangan. Dulu aku jadi sebenarnya susah juga sih. Aku tuh baru mungkin mulai minggu kemarin semenjak aku ikut yang epis yang nomor 2. Aku coba untuk jalan pergi gitu ke luar kota gitu ke Semarang. Sebenarnya intinya untuk iya kalau dibilang mencoba untuk memahami diri, kayak aku terlalu bijak nggak sampai situ. Cuma maksud aku ingin introspeksi lah kalau untuk standarnya. Sampai aku memahami bahwa kalau masuk ke dalam iman atau saat aku melaksanakan sholatku, aku merasa ada yang aneh dalam sholat. Jadi awal kenapa aku nggak pernah, mungkin karena pendidikan aku juga Bang Nami, misalkan apa yang ku ucapkan dalam sholat aku nggak tahu artinya, nggak tahu apapun, aku juga nggak tahu bagaimana sikapku saat aku memuja Tuhan aku, atau aku sebenarnya nggak paham banyak banget, sampai akhirnya aku ingin mengubah sholatku, tapi aku nggak tahu dari mana. Iya. Dan kalau diambil dari tema saat ini, yaitu misalkan hakikat pengetahuanku dalam sholat, kalau aku ambil dari bagaimana aku bisa memahami, karena menurut aku sesuatu yang seperti sholat ataupun meditasi itu pasti aku nggak bakal dapet tuh, aku nggak bisa dapet touch dari experience, materi experience, karena itu berhubungan dengan kepercayaan. Karena itu berhubungan dengan kepercayaan. Tapi bagaimana aku bisa mendapatkan spiritual experience seperti ilhamnya, yang pada dasarnya mendapatkan suatu inspirasi atau ilham itu dengan berdiam diri lah, meditasi ataupun sholat. Tapi bahkan aku sendiri tidak bisa mendapatkan apapun dalam sholat aku. Makasih Dewa. Jadi mungkin aku agak sedikit stuck di situ, di mana bagaimana aku bisa mendapatkan pengetahuan aku, bahkan dalam mencari pengetahuan pun aku tidak mendapatkan apapun. Oke, makasih Dewa. Oke Dewa. Bang Dami. Ya, oke, saya jawab ya. Jadi makasih Dewa pertanyaannya. Jadi sebenarnya Dewa, saya ingin menjelaskan dari awal ya Pak Andi ya, awal-awal dulu. Kalau saya, ini sebetulnya kamu mau masuk di grup ini juga udah luar biasa Dewa. Iya. Nah ini saya coba gambarkan. Pak Andi juga dulu ya, Pak Andi ini senior nih. Ini bumi ya, saya suka gambarkan begini. Iya. Kita kan tahu-tahu udah ada di sinilah, ini nggak bisa kita bantah ya. Dewa. Iya. Nah asumsikanlah, ini mulai dari asumsi. Ada ya kita sebutnya divine reality, sesuatu yang lebih besar dari kita ya, divine reality. Kenapa saya katakan divine reality? Supaya netral gitu loh. Karena nanti kalau sebut Allah, Brahma itu nanti afiliasinya dengan satu form agama gitu. Ini kan si manusia ini bertanya nih. Yang bertanya itu sebenarnya pikiran. Kalau monyet kan kambing, dia nggak nanya gitu siapa aku gitu ya. Nah, ketika manusia ini Dewa gelisah, dia gelisah, bingung.
maka dia mencari jawaban. Nah, biasanya manusia ini mulai bertanya siapa dirinya, saya dari mana. Itu ketika dia mengalami satu situasi sulit. Ya enggak? Ya sulit dalam bentuk apapun sebenarnya gitu. Yeah. Nah, makanya dia mengalami satu kondisi fear. Nah, fear ini sebetulnya situasi yang memaksa manusia untuk mengakses hubungan dia dengan Tuhan yang disebut divine. Nah, ketika dia sulit ini, dia memanggil. Ya, ateis itu, oh God, tolong. Atau nggak usah pakai, aduh, gitu. Oh, gitu. Nah, panggilan itu namanya sebenarnya panggilan kepada yang lebih besar dari aku. Nah, katakanlah begitu dia udah sampai, udah menemukan, ini namanya the way of fear. The way of fear. Saya belum ngomong agama ya di sini ya, Dewa ya. Saya tidak ngomong agama dulu. Jadi manusia itu saat dia situasi itu dia memanggil gitu. Nah, mereka yang sudah menemukan solusi dari jawabannya itu, pengalamannya itu, penderitaan itu, dia mengalami satu, ini yang disebut spiritual realization, pengalaman. Spiritual realization. Apa pengalamannya itu? Sederhana, Dewa. Mereka mengalami peace. Damai. Udah nggak nanya lagi. Pasrah, surrender. Surrender. Siapapun orang yang sudah menemukan jawaban dari kegelisahannya itu pasti peace dan surrender. Nah, salah satu sosok yang mengalami itu namanya Ibrahim, Dewa. Kalau kita bicara sejarah, Musa, Isa, Muhammad, mereka semua itu menyebut namanya, kalau Muhammad nyebut ini Islam. Makanya Islam itu ini universal meaning ya, bukan dogmatic meaning. Universal meaning. Kondisi itu ya, state itu. Iya, state of peace and surrender itu namanya Islam dalam bahasa Arab. Nah, begitu orang itu turun ke bumi, dia menjelaskan ajaran, itulah jadi form agama. Form agama. Ajar itu menjadi dogma. Ada bentuk tindakan, itulah fikih. Muncullah kalau di Islam sholat. Tata cara yang disebut metode. Metode. Nah, tapi setelah ada guru-guru ini berhasil, mereka menghubungi Tuhan tidak lagi melalui fear. Nah, muncullah ini namanya the way of, karena kecintaan. The way of love. Hubungannya ini namanya religion, Dewo. Religion itu berasal dari kata religio, which bind man with God. Jadi sebetulnya kalaupun kita tidak, orang tua kita tidak beragama Islam, kita pasti mencari. Cuma nyampe apa enggak itu pertanyaannya. Nah, jadi selain ada the way of love, di mana ada keindahan, kita sayup-sayup merasakan ada di balik keindahan ini. Ada di balik yang menakjubkan ini. Itu the way of love. Nah, tapi kita sudah sering banyak dicekokin oleh dogma-dogma, kondisi sosial, kita sampai tidak bisa lagi ke dalam. Nah, Swaguru ini untuk anak muda itu mengajak teman-teman, ayo diskusi di sini, dialog, ditemenin. Nggak ada judging, sampai saat pertemuan ini tiba-tiba dapat tasdik. Oh itu, oh gitu, itu maksudnya Dewo. Tapi nanti juga kita bahas juga, apa sih sebetulnya di balik sholat itu. Biasanya saya Dewo tidak langsung ngomong sholat ke anak muda. Nggak tertarik mereka. Lebih baik ngomongin tentang kegelisahanmu apa, mau keluar nggak dari situ. Nah, kembali kepada tadi yang Dewa bilang itu, sholat secara bahasa aja adalah menyambung.
itu metode kita untuk mengulang kembali pengalaman peace and surrender. Setiap agama, setiap Islam aja banyak ininya do, alirannya do. Syiah, Sunni, Jabari, oh itu banyak tuh. Dewa. Jadi kita tidak menolak dogma yang sudah didapat Dewa dari kecil, dari lingkungan, tetap. Tapi sekarang biarkan juga kamu mengeksplorasi intelektualmu dan hatimu. Nah itu di Suwa Guru ini. Gimana kita diskusi begitu? Saya aja dulu nanya ke guru, oh udah pokoknya terima aja. Ah nggak bisa begitu. Ya saya nyari lagi Dewa sampai belajar mana-mana gitu. Coba Arif sharing dong sedikit pengalaman Arif mengeksplorasi hubungan agama, religion, sholat lah atau apa dengan pengetahuan dan kehidupan. Ini Arif ini termasuk pejalan Dewa. Bisa nggak saya dikit? Apa ya? Banyak sih hal-hal baru yang ku dapat selama pandemi ini, terutama ketika Suwa Guru mulai aktif lagi ya. Mulai aktif. Jadi dulu itu kan masih luar jaringan, masih offline. Sekarang jadi online. Kita melakukan banyak Instagram live gitu. Sebenarnya di IG live ada yang judulnya prayer kan. 3. Itu secara spesifik membahas tentang prayer itu. Yang pertama tentang prayer secara umum, yang kedua tentang sholat, yang ketiga tentang pendalamannya itu, zikir, meditasi gitu. Dan selalu ada hal baru yang didapat dari situ. Dan ketika mendapatkan hal baru, kita mencoba untuk mentastikannya. Tadi itu loh. Jadi memang upaya membuktikan harus menerima, jangan langsung menolak dulu gitu. Terima dulu, oh kayak begini, gagasannya gini-gini, konsep gini kita coba gitu. Tapi kalau berdasarkan pengalamanku sendiri ya, memang jalan love itu sebenarnya yang banyak kita butuhkan gitu. Kita terlalu sering terpapar oleh jalan fear. Jalan love-nya kagak ada gitu loh. Kalaupun dimention juga nggak ditekankan. Sampai orang menganggap seperti tidak ada jalan love itu ya. Seperti nggak ada jalan love. Iya, Jadi karena semuanya dominan adalah fear. semuanya adalah peraturan, kewajiban, bla 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 gitu. Nggak ada yang nakutin. Iya, jadi padahal yang kita butuhkan itu gitu, cintanya. Sama knowledge satu lagi nggak diterangkan ya. Oh ya, ya marifat. Jadi aku jujur ya, sekarang mulai lagi mencoba untuk kembali inline, in tune with divine love kan gitu kan tagline-nya kalau di prayer IG live itu, dengan merubah mindset jadi love aja gitu, appreciation itu yang bagiku sampai sekarang masih powerful. Jadi jangan lagi lihat sebagai ini works untukku ya, in most cases, bukan selalu tapi kadang-kadang lah, dan semoga saja semakin emang perlu repetition lah, perlu kayak latihan aja lah. Anggap sholat itu kayak latihan skill sesuatu yang kita harus latihan untuk bisa jago di situ. Kita harus latihan memanggil agar kita bisa lebih mudah ketika kita manggil di masa yang akan datang, kita lebih mudah masuknya gitu. Apresiasi aja gitu. Mindsetnya love aja. Bagiku itu powerful banget. Dan itu baru dapat di IG live yang ini, yang tentang prayer itu loh. Itu baru diingat lagi. Karena di pandemi ini aku menyuarakan eksplorasi tapi lupa jalan pulang, lupa untuk hening kembali gitu. Jadi explore terus. Sampai tiba saatnya IG live prayer itu muncul, oh iya. Kita kurang mindset kita tentang apresiasi aja. Padahal sebenarnya aku baru ingat setelah pulang itu, ada guru di sekolahku yang menarik, guru agama. Jadi dia membuka langsung tentang kenapa kita sholat. Itu banyak anak-anak bingung jawab. Jadi udah tahu apa itu sholat, udah tahu bagaimana sholat, tapi nggak tahu kenapa sholat. Terus dia bilang, ya agar kita bisa bersyukur Tuhan telah mengasihi kita matahari.
bersyukur mindsetnya. Aku baru ingat, oh ternyata guruku itu luar biasa ya saat itu. Saat dia bertanya, kenapa kita sholat? Meskipun dia secara spesifik mengatakan, agar kita bisa punya sarana untuk bersyukur kepada Allah telah memberikan kita cahaya, sumber energi gitu. Ya bersyukur lagi mindsetnya. Dan aku baru teringat lagi akhirnya. Iya ya, itu sangat membantu. Apa yang sudah kita dapatkan di sini, apa yang nantinya akan didapatkan, ya kita terima kasih aja, thank you kan. Jadi teringat prayer di Hawaii ya kalau nggak salah ya, Ho'oponopono, itu sebenarnya sholat juga gitu. I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you. Itu aja terus diulang gitu. Nah kalau di Islam kita punya sholat, jadi mindsetnya bukan lagi kewajiban, tapi apresiasi. Dan setelah itu, pada saat kita mengapresiasi, kita menyadari bahwa mengapresiasi yang maha memberi adalah sebuah kewajiban. Karena itu yang mendefinisikan nature-nya kita ternyata. Ujung-ujungnya semuanya klop. Jadi tapi harus kewajiban maknanya bukan pemaksaan, tapi keniscayaan. Iya itu betul tuh. Betul. Ya. Dalam filsafat kan, kewajiban itu orang awam dipikir kewajiban itu patuh, keterpaksaan. Ya. Betul. Tapi di filsafat api wajib panas. Itu bukan terpaksa. Betul. Ya emang gitu. Emang api itu panas gitu. Jadi ketika Dewo atau kita sudah menemukan hubungan dengan Tuhan sebagai love, jadi kita ngerti kenapa itu diwajibkan. Sama seperti nanti puasa. Kenapa kita wajib puasa? Bukan karena mau menyiksa. Gitu. Nah, itu kan perjalanan. Iya, sama wajibnya. Seperti orang kebanyakan makan daging, akhirnya darah tinggi. Dokternya bilang, Pak Andi, kamu wajib berhenti makan daging, menahan diri gitu. Itu kan wajibnya karena niscaya. Iya, kalau enggak juga stroke lagi. Kalau mau sehat. Iya. Iya, gitu sih. Jadi sekarang mulai sedikit sekarang mulai dimengerti yang dimaksud revelation tadi bagi kita yang mendengar di bawah. Jadi kayak maksa nerima dulu memang, tapi kita proses untuk purification, intellectual understanding, itu namanya suluk, perjalanan jiwa. Oh, ini maksudnya wahyu itu gitu. Oh iya ya, aku melihat kayak gitu ya. Soalnya ya dari yang aku dengar ya banyak yang pencari hakikat tapi nggak mau lagi syariatnya gitu, nggak mau lagi aturan-aturannya gitu. Terkadang kita justru malah kayak dibolak-balik gitu, kita kayak di porak-porandakan ketika kita berjalan gitu loh. Kita belajar ini, oh ya memang kewajiban harus diganti jadi love gitu. Tapi ujung-ujungnya kewajiban lagi gitu. Ternyata emang dari awal habis badihi itu maksudnya ya. Jadi dari awal badihi kita aja yang nggak habis karena kitanya ternyata bukan karena objeknya. Iya. Ya itu aja sih kalau dari aku. Oke Dewa. Aku sebenarnya lumayan paham sih. Cuman Karif atau Bang Dami ada lagi nggak sih di atas the way of love itu? Soalnya menurut aku the way of knowledge ya. Knowledge-nya itu bukan knowledge yang kamu pahami ya, menyatu. Iya. Aku merasa aku kurang bijak lah untuk mencinta secara abadi lah, karena aku nggak yakin sih aku bisa katakan kalau ini ya hubunganku dengan Tuhan. Aku susah aku belum yakin bisa mencintai seabadi, misalnya, karena aku kayak masih kurang bijak gitu dalam mencintai diriku sendiri gitu, apalagi. Dewa, I ask to you, what do you mean I pada saat kamu bicarakan itu? Nah, disitulah nanti itu belum kita bahas di sini. Sering kita ngomong aku sedih. Siapa aku yang dimaksud? Nanti kalau ketika kita mulai perjalanan ke dalam diri, Dewa, kita nanti menyadari aku yang bukan dewa loh. Aku yang bukan tubuh loh. Aku yang bukan memori loh. Aku yang apa adanya itu adalah love self.
You are love. Mungkin ego kali ya. Yes, dari tadi kamu ngomong itu sebenarnya ego, tapi ego yang mencari, yang ada humble-nya kok. Yang meragu-ragu, yang bingung, itu aku ego. Nanti kita bahas itu di bab tentang who am I. Sekarang ini sampai 4 kali kita pokok supaya orang itu tidak sotoy gitu, Dewa. Banyak kan orang itu, gue udah tahu apa, lu belum proof kok, belum badihi kok, ini Pak Andi aja yang udah sepuh saintis gitu. Gitu. Jadi banyak orang itu gue udah no, belum, lu baru persepsi. Lu baca buku kok, baca di mana, baca di Wikipedia. Lu belum proof. Apa cirinya kalau sudah tahu, Dewa? Peace itself. Pengetahuan itu menenteramkan loh, seperti cahaya. Di kamar gelap, kita nggak tahu apa, kita meraba-raba. Pegang tali, ular. Itu kan persepsi. Iya, iya. Nggak ada ular. Nah, begitu ada cahaya, cahaya itulah guru, sua guru. Begitu ada cahaya, oh clear, nggak perlu dijelaskan. Iya, iya, iya. Jadi banyak pengetahuan kita itu, Dewa, asumsi. Ular, tolong. Nggak ada ular, jangan diterangkan. Seorang guru bawa cahaya. Cahaya. Begitu guru pergi, gelap lagi. Taruh di situ cahaya gitu loh. Kamu adalah cahaya itu. Iya. Luar biasa. Gitu. Jadi tapi gini, Dewa, yang diskusi begini kalau kamu di taklim nggak dibuka. Ada ini apa namanya? Ada ini batasannya pasti. Iya, dan kita akhirnya saya kan mengalami juga itu, Dewo. Tapi karena itu saya juga tidak marah sama dia. Boleh jadi dia juga belum paham juga. Ya jangan ngomong lah kalau itu ya. Ya ternyata memang begitu ditanya gitu. Kalau di sini kan kita eksplor sama-sama. Tapi kalau kita sama-sama bingung, Arif juga ada tahu. Ibnu Sina seorang rois para filosof, pemimpinnya para filosof. Kalau dia bingung, dia kembali ke rumah sejati. Rumah fisiknya itu masjid, dia zikir wirid. Begitu dia tenang, humble, terbuka, dapat inspirasi lagi. Dia tulis lagi, dia rumuskan lagi. Jadilah buku As-Sifa. Jadilah sekolah Avicenna sekarang ini. Ya kan? Itu Ibnu Sina itu. Dan di luar negeri disebut Avicenna. Averroes gitu loh. Ibnu Arabi itu jagoan, Al-Ghazali gitu. Nah yang datang ke kita kan penceramah yang udah terkenal tapi nggak kontemplatif, nggak filosofis gitu. Tapi udah keburu banyak umat gitu. Tapi bagus, Dewa. Jadi apa namanya, kamu ikut bergabung di sini udah bagus. Alhamdulillah. Aku juga dulu sempat kuliah filsafat di UI. Cuman aku rasa aku nggak bisa kalau ya soalnya aku berekspektasi sih awalnya. Tapi kalau kuliah kan kita harus ikutin materi, jadi ada yang harus dituntut juga, jadi nggak bisa sekedar meliarkan pikiran juga. Aku ngalamin juga, Dewa, kan waktu ngambil kuliah filsafat pasca di Paramadina, itu formal seperti yang kamu alamin. Tapi aku punya guru belasan tahun berfilosofi, Dewa. Jadi berfilosofi, diajak berfilosofi, eksplor. Oke. Nah, jadi kita yang di sini itu kita diajak, coba aja perhatikan. Ini bayangin kita tentang nulis saya udah 4 kali pertemuan loh. Sampai kita nanti precise untuk mengetahuinya. Nanti kita juga bahas bagaimana peranan bahasa. Karena sekarang ini mau bagaimanapun kita komunikasi pakai bahasa kan. Nah bahasa itu kan ya terjemahannya bisa salah paham juga. Makanya perlu diterangkan. Maksudku ketika aku menggunakan kata ini adalah ini loh gitu loh. Tabayun ya kan. Nah, tabayun, kita cross check gitu. Ketika saya nyebut Tuhan, maksudnya ini loh, bukan seperti Tuhan yang kamu persepsi loh.
Nah, lebih ininya itu para filosof menggunakan kata wujud. Kalau yang itu udah kamu dengar, Dewo, yang prayer yang Iswa Guru, boleh itu didengar itu? Belum pernah. Itu saya juga waktu kita diskusi Arif ya, itu excited juga. Karena kita kan ngomong-ngomong aja, yang dengerin berapa ya, 10, 11 orang biarin aja gitu. Tapi kita diskusi, nah si Gilang itu yang pemimpin Republik Mahasiswa, dia very excited, saya 22 tahun belajar sholat baru saya sekarang katanya gitu. Gitu. Thank you. Kamu ngambil kuliah filsafat apa dulu? Ilmu filsafat aja. Ilmu filsafat. Di UI. Cuman 1 semester aku nggak nyaman. Iya. Nanti terlalu soalnya terlalu buku materi juga karena. Ya, teks. Terlalu teks gitu. Tapi menarik ya. Oh, keren juga sih. baru ada nih yang begini. Ilmu filsafat UI lagi ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, kalau Arif dia di fisika dia, tapi sudah dibekali dari kecil filosofi. Sehingga begitu dia masuk ke fisika itu kayak, wah ini dunia luar, main musik juga. Iya, aku juga. Iya. Wis, mantap lah. Coba Ryan. Halo Ryan. Ryan. Halo. Ya, kamu tadi pertanyaan tadi gimana menurutmu? Pengalamanmu? Tadi jelasin gimana ya? Atau kamu mau nanya apa? Simpen dulu deh, bentar aku dengerin yang lain dulu. Iya. Oke. Yosi? Ya, Kang Name. Oh iya. Yosi di mana sih tinggal? Saya di Lampung. Wow, luar biasa dari Lampung. Mantap. Saya baru pertama kali mengikuti ini, jadi agak sedikit takjub ya dengan anak-anak muda ini. Luar biasa. Mumet nggak? Sedikit agak, karena ada istilah-istilah baru yang baru saya dengar juga, kayak yang tadi itu badihi apa itu, saya baru tahu. Kalau istilah wujud baru tahu. Ya biasanya belajar Qurannya mungkin ya itu tadi ya, baru sebatas apa ya. Jadi dengan istilah-istilah itu masih agak masih penyesuaian, Bang. Ya. Istilah wujud udah tahu. Wujud yang mana nih, Bang? Wujud. Kata wujud itu tahu nggak? Wujud itu apa? Nyata ya, Bang ya? Nah, ya oke. Ya, jadi nanti kita akan bahas kata wujud itu benar-benar. Nah, itu dia. Cuman kan kita sering menggunakan kata wujud Pak Andi sehari-hari. Ini ada wujudnya nih, itu maksudnya material kan? Padahal wujud itu sebenarnya Tuhan kan? Ada gitu. Ya, oke Mbak Yosi terus ikut ya. Siap Bang. Ya, insya Allah. Amin. Mbak Maya nih siap, Mbak Maya. Iya, aku juga ikut tapi baru 2 kali. Nyambung kan dikit-dikit? Insya Allah nyambung. Alhamdulillah, oke. Bang Arif, kira cukup sekian dulu. Dewa, terima kasih ya Dewa. Ya, sama-sama Bang Nabi. Dewa, aku yang makasih. Nanti kamu Dewa coba buka yang IG Live Suaguru yang prayer itu, coba deh nanti diskusi lagi sama saya. Oh iya, masuk grup aja kalau mau. Masuk grup. Boleh. Ya, kirim grup. Ini ya. Iya. Nomornya. Di DM. Iya, sini aja Bang. Di sini chat, ketik nomornya nanti kamu dimasukin grup. Oke, seru-seru. Main musik apa, Dewa? Aku gitar apa? Ya, kalau musik-musik band, aku bisa ya gitar, keyboard. Oke. Di situ juga di Suaguru kita ngomong musik juga ada Om Beben.
Oke. Ya, Mas Beben itu seru tuh itu. Dia Om Beben itu sekarang belajar filsafat S2. Jadi kamu ketemu Ketemu-temu aja. komunitasmu nanti yang gelok-gelok gitu urusan diskusi-diskusi. Oke, Bang Arif, cukup sekian dulu supaya kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama terus saling belajar di sini. Saya juga ingin masuk grup, Mas. Oh iya, siap. Pak Andi juga Boleh banget, boleh banget. Gabung sama yang muda-muda. Iya. Pak Andi juga cucunya main gitar juga tuh. Iya, Aku kirim link aja deh. Iya. Tuh linknya tuh, boleh masuk langsung. Sorry, baru kepikiran. Oke, Bang Arif, silakan di closing. Oke. Sebentar. Ya. Wow. Sudah mengembara kita kemana-mana. Mulai dari pengetahuan istilah baru, ilmu badihi, ilmu nazuri, terus mengeksplorasi, mengelaborasi lebih lanjut tentang signifikansi ilmu ini dalam kehidupan kita gitu. Terutama tadi seperti yang aku bilang, yang sebenarnya ini sebuah hipotesis yang sudah setengah dibuktikan lah kayaknya, bahwa ternyata ilmu epistemologi ini sangat penting untuk kita terapkan pada saat kita self inquiry gitu. Mungkin nanti ini kayak tools gitu loh, tools untuk membantu kita berinquiry ke dalam. Kan itu menjadi apa ya? Menjadi kurikulum dasar Suaguru itu tuh kayaknya tuh. Self inquiry itu tuh itu yang paling powerful tuh kayaknya. Bagaimana caranya? Toolsnya adalah epistemologi salah satu. Mungkin nanti ontologi terus bahasa itu sangat berguna gitu. Terus juga mengenai ini ya, powerful, sebetapa powerfulnya dengan hanya menyadari bahwa ada tasawur dan tasdik. Itu ada yang bertestimoni, sahabat kita namanya Gilang Pangestu. Tiba-tiba dia chat aku. Dia ngechat aku. Random lah, kayak out of nowhere gitu di jam yang tidak ada hubungannya dengan acara-acara Suaguru gitu kan. Siang gitu dia ngechat aku. Orangnya nggak ada di sini ya. Harusnya ada. Keren. Dia ngechat, wah Rip, seneng banget gue Rip. Gitu. Asli happy banget gue. Katanya. Karena telah ini menyadari, oh ternyata ada tasawur, ada tasdik gitu. Selama ini gue kemana aja ya, bikin pusing gitu. Ternyata cuma 2 itu membantu. Gitu. Alhamdulillah aku bilang. Sampai dia berkali-kali, aduh serius Rip, ini happy banget gue nih katanya. Kerasa gitu lah happy-nya. Dan dia itu lagi ngambil psikologi. Iya dia lagi. Kayaknya kebayang kenapa pergulatan. Iya, itu dia bilang, "Oh, ini keren banget, Trip. Alhamdulillah, terima kasih justru." Justru aku mau beri terima kasih karena ada testimoni yang real. Itu sangat perlu gitu. Realnya itu, tasdiknya yang sangat diperlukan. Oke, kayaknya dari aku itu aja. Ya. Foto dulu, Rip. Oh ya, boleh foto. Ya. Yang teman-teman mau pakai ini, yang bersedia nyalain kamera, boleh. Silakan. Ya. Yes, Aulia. Ini author ini, penulis ini. Ryan? Yes, Ryan. Waduh, Ryan ya. Kapan-kapan ngopi-ngopi ya Ryan, ajak Dewa juga tuh. Boleh tuh ngopi-ngopi tuh nanti kita. Boleh. Oke, kalau nggak ada langsung bisa foto. Kalau nggak ada lagi. 1, 2, 3. Oke. Masih ada lagi Kak? Boleh nih. Cukup. Yang mau buka. Udah pakai daster, Rip. Oke. Jadi emang gitu ya. Pakaian kita yang biasanya digunakan untuk pamer keluar ke mall gitu. Sekarang ya untuk ini aja. Webinar. Untuk itu. Jadi ada keperluan, ada gunanya. Oke. Terima Sepertinya kasih. Itu saja. Semuanya Pak Andi. Terima kasih. Insya Allah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.